Shalom Jemaat GBT Maranatha yang dikasih Tuhan. Kita sangat bersyukur melihat kemajuan Indonesia khususnya dalam memerangi COVID, di mana kita boleh melihat begitu banyak perbaikan yang Tuhan sudah lakukan bagi bangsa ini. Kita akan melakukan suatu perubahan ketika kita akan memasuki gereja, yaitu kita akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Begini loh cara pakai aplikasi Peduli Lindungi untuk masuk dan keluar area gereja. Yang pertama, pastikan saudara semua sudah mengunduh aplikasi Peduli Lindungi dan meregistrasi akunnya sesuai dengan nama dan KTP yang saudara miliki. Kemudian, ketika kita akan memasuki ruangan gereja, kita akan pilih fitur QR Code di aplikasi kita. Lalu, kita arahkan ponsel kita ke QR Code check-in di pintu masuk gereja yang sudah disediakan. Nah, nanti akan muncul nama gereja dan juga situasi keramaian di gereja kita. Setelah itu, tinggal tap konfirmasi check-in di sini. Dan kemudian nanti akan muncul tiket yang isinya nama gereja, waktu kunjungan, dan QR Code khusus. Setelah itu, silakan tunjukkan tiket Anda pada petugas gereja. Dengan demikian, Anda layak masuk gereja setelah melihat 3 indikator warna di QR Code tiket. Hijau artinya boleh masuk, kuning artinya petugas akan melakukan verifikasi ulang, dan jika merah maka saudara tidak bisa beribadah pada saat itu. Nah, kemudian setelah ibadah di gereja, dengan otomatis akan terjadi check out dari aplikasi tersebut. Nah, dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini, kita tidak perlu repot lagi mencetak sertifikat vaksin atau membuat atau mengisi e-form seperti biasanya. Selamat beribadah. Selamat pagi. Gereja Bethel Tabernakel Polis 3 menerapkan prokes dari pemerintah sehingga membuat jemaat nyaman untuk tetap beribadah. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Shalom. Bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan hari yang baru, kesehatan yang baru oleh Tuhan. Sebelum kita memulai hari ini, memulai kegiatan kita, yuk kita sama-sama menaikkan puji syukur kita kepada Tuhan, penyembahan-penyembahan kita, dan juga nanti kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan, serta menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan
menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Hari yang baru Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita sembah Tuhan. Kita bersyukur atas kasih setianya. Mari undang Tuhan masuk dalam hati kita pagi hari ini. Undang Tuhan untuk memenuhi hidup kita pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi yang baru, untuk hari yang baru, untuk kekuatan yang baru, untuk
dalam kehidupan kita semua. Khususnya di masa-masa pandemi seperti ini, terasa sekali ada sesuatu hal yang berbeda yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu hal jemaat Tuhan yang tidak pernah berubah, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Sekalipun diri kita melenceng dari Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, jemaat Tuhan, mari pagi hari ini kita refleksikan diri kita. Apakah benar kita sungguh mengasihi Tuhan? Apakah di dalam masalah kita masih mengasihi Tuhan? Apakah di dalam sakit penyakit kita masih bersyukur kepada Tuhan? Mari renungkan jemaat Tuhan. Mari renungkan. Mari minta Tuhan untuk menyelidiki setiap hati kita. Apakah benar-benar hati kita melekat kepada Tuhan? Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Sebab kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan tidak pernah berhenti memenuhi hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Katakan lagi, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak berhabis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak berhabis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh menyembah-Mu, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh ada dalam hadirat Tuhan. Karena kami tahu ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, pemulihan
terjadi dalam kehidupan kami. Kekuatan itu ada dalam kehidupan kami ketika kita dalam keadaan lemah. Dan kami percaya Tuhan, kalau Tuhan yang sudah kaya itu menjadi miskin untuk kami, semua menjadi kaya di hadapan Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kuduskan setiap kami akan menerima dan membuka hati kami untuk kami menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi. Saya percaya semua dalam keadaan baik-baik. Seperti firman Tuhan katakan, bahwa tubuh dan jiwa kita itu sehat-sehat di hadapan Tuhan. Saya percaya pagi ini, walaupun dalam keadaan dingin mungkin di rumah masing-masing, tapi saya percaya kita akan mendengarkan sedikit renungan firman. Bagaimana supaya firman itu tertanam dan terjadi di dalam kehidupan kita? Ada 4 hal. Yang pertama, kita mendengar firman, kita menerima firman. Yang kedua, kita merenungkan firman. Yang ketiga, kita melakukan firman. Yang keempat, kita menyaksikan firman di dalam kehidupan kita. Maka firman itu akan nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita rindu bahwa sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur katakan bahwa dahulu aku muda dan sekarang aku tua. Aku tidak pernah melihat orang benar meminta-minta roti. Kita rindu Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan, maka kita dan keturunan kita itu menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya percaya hal ini menjadi kekuatan, menjadi peneguhan dalam hidup kita, bahwa orang benar akan Tuhan perhatikan, keturunannya demi keturunannya Tuhan akan selalu berkati. Hari ini saya beri judul dalam renungan kita pagi ini, yang saya beri tema adalah ada perbedaan. Kita akan membaca di dalam firman Tuhan kita pagi ini. Saya akan bacakan ayat ini, saudara. Kita baca dalam Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai 18. Yang punya Alkitab silakan buka Alkitabnya. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ayat 14, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Ayat 15. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat ke-18 yang terakhir. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Tuhan ingin menjelaskan kepada Bapak, Ibu, dan saudara semua bahwa ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ada perbedaan orang yang mengasihi Tuhan dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Di dalam ayat 13 dikatakan bahwa ada orang-orang yang mengatakan, untuk apa saya beribadah? Sia-sia beribadah, sia-sia datang ke gereja, sia-sia datang di hadapan Tuhan. Toh hidup saya sama seperti ini saja. Masalah sama datang silih berganti. Kelemahan selalu datang dalam kehidupan saya. Selalu berkata seperti itu. Nah, orang-orang yang berkata seperti itu menurut firman Tuhan itu orang kurang ajar. Coba baca ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Mengenai apa? Mengenai adalah ketika berkata sia-sia beribadah kepada Tuhan. Saya pernah mendengar ada seorang anak berkata kepada orang tuanya, "Pah, Mah, percuma beribadah kepada Tuhan, sia-sia beribadah kepada Tuhan. Hidup kita akan seperti begini-begini saja. Kita miskin ya miskin, kita keadaan lemah ya lemah." Dia berkata seperti itu. Firman Tuhan berkata, itu kurang ajar.
saudara. Nah, kalau ada di antara saudara dan saya, kita mempunyai keturunan anak ataupun istri kita, suami kita yang berkata seperti itu, kasih tahu. Kata firman Tuhan itu kurang ajar. Karena firman Tuhan katakan bahwa ada perbedaan orang benar dan orang fasik. Orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Orang yang mengasihi kepada Tuhan, orang yang tidak mengasihi kepada Tuhan. Itu ada perbedaan. Nah, kita akan lihat perbedaan nih Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama adalah perbedaan orang benar dan orang fasik. Saya akan bacakan di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya, ini kesukaannya ya, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Perhatikan bagi orang fasik. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ada perbedaan orang benar dan orang fasik. Orang benar, firman Tuhan katakan dia diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan orang fasik itu menuju kepada kebinasaan. Ada perbedaan, saudara-saudara. Saudara pilih mana, orang benar atau orang fasik? Kami bersama-sama rindu untuk menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Karena kami rindu keturunan kami, keturunan demi keturunan itu diberkati oleh Tuhan. Jadilah orang benar. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Bahkan selalu merenungkan itu siang dan malam. Bukan uang saja yang kita pikirkan. Bukan selalu harta yang kita pikirkan. Tetapi kita pikirkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan membuat kita kaya. Firman Tuhanlah yang akan memberkati kita. Yang kedua sekarang, perbedaan apa? Ada perbedaan orang yang mengasihi Allah dan yang tidak mengasihi Allah. Kita akan baca di dalam Ulangan pasal 30 ayat 19 dan 20. Saya akan bacakan ayat ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Katakan amin. Amin. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Yang kedua adalah ada perbedaan orang yang mengasihi Tuhan dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Keluaran katakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu jalannya hidup. Ada kehidupan setelah kematian. Orang yang mengasihi Tuhan di dalam ayat tadi dikatakan bahwa mereka diberkati. Tapi orang yang tidak mengasihi Tuhan, mereka hidup dalam kebinasaan. Bahkan mereka akan hidup di dalam kutuk. Makanya saudara-saudara, kita seringkali melihat ada orang Kristen yang hidupnya begitu-begitu saja, pertumbuhan tidak bertumbuh dengan baik. Pertumbuhan rohani tidak bertumbuh dengan baik. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguhnya. Pada firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap pikiranmu, kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Kasihlah Tuhan Allahmu. Itu yang Tuhan perintahkan. Jadi ada perbedaan, saudara-saudara. Bukan saudara pikir atau kita pikir, oh nggak ada perbedaan. Ada perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan hari ini, saya tidak akan berdiri di sini. Saya tidak akan ada di hadapan Bapak Ibu Saudara. Buat apa saya sia-sia melakukan kegiatan semua ini? Tapi saya tahu ada perbedaan. Orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga, ada perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Sebelum masa pandemi, orang seringkali dibesuk untuk supaya orang itu hadir di dalam ibadah. Di sebelum pandemi, seringkali
ada tim besuk untuk mengunjungi orang-orang yang kadang-kadang malas beribadah. Pada waktu masa pandemi mereka bersyukur mereka tidak beribadah. Dan setelah pandemi udah menjelang berakhir sekarang ini Bapak Ibu Saudara, dan dengan iman saya berkata bahwa satu waktu kita akan, mungkin dalam waktu dekat ini kita akan udah dalam situasi normal, dalam new normal maksud saya. Dan saudara-saudara, orang-orang yang tadinya senang tidak beribadah, pada waktu pandemi mereka tambah senang gitu ya. Nah, dengan kondisi ini saya mau mengingatkan kepada saudara-saudara, mungkin yang pada waktu-waktu yang lalu malas beribadah, mungkin saat-saat ini hanya ingin beribadah online, padahal onsite sudah dibuka. Mungkin sudah berpikir, sama aja ibadah di rumah. Enggak, itu akan beda Bapak Ibu. Kalau memang kondisi saudara memang tidak bisa melakukan untuk ibadah onsite, itu lain masalah. Tapi kalau saudara bisa lakukan dengan baik. Karena firman Tuhan katakan ada perbedaan orang yang tidak beribadah dengan orang yang beribadah. Kita akan lihat Maliaki pasal 3 ayat 13 ayat 18 tadi. Ya, saya akan lihat sekali lagi. Ada satu perbedaan, ya. Di sana dikatakan di dalam ayat ke-17, orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, ingin atau senang menjadi milik kesayangan Tuhan? Senang. Anak-anak saya kalau saya katakan kepada mereka, kalau saya WA mereka, saya katakan, oh kamu kesayangan saya, oh kamu kesayangan, oh memang menjadi kesayangan saya gitu ya anak-anak saya. Dan apalagi kalau saudara dan saya menjadi kesayangan Tuhan, luar biasa, amin. Tuhan akan memberkati saudara ketika saudara mengerti bahwa beribadah adalah menjadi satu keharusan di hadapan Tuhan. Beribadah adalah menjadi perintah di hadapan Tuhan untuk saudara datang memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saya terus sekali lagi di dalam ayat ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Semuanya ada perbedaan. Dialah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara dan bagi kami semua, bahwa ada perbedaan bagi orang benar dan orang fasik, bagi orang yang mengasihi Tuhan dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan, bagi orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Ada perbedaan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Tuhan memberi kekuatan dan peneguhan buat kami bahwa ada perbedaan bagi orang benar, ada perbedaan bagi orang yang mengasihi Tuhan, ada perbedaan bagi orang yang beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar firman ini tertanam dalam kehidupan kami. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang bisa disampaikan kepada kita semua pagi hari ini. Kiranya kita semua jemaat Tuhan bisa menjadi jemaat-jemaat yang sungguh mengasihi Tuhan, yang taat beribadah kepada Tuhan, dan khususnya kita lebih rajin lagi untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan naikkan satu pujian yang menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan dan kita akan memulai untuk terus merenungkan firman Tuhan, agar firman Tuhan itu dapat merema dalam hati kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
akan berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, khususnya untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang lemah. Kita berdoa agar Tuhan terus memenuhi hidup mereka, agar mereka setiap jemaat Tuhan tetap terus melekat kepada Tuhan, agar Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan memulihkan kesehatan, agar bisa bersama-sama beribadah kembali bersama dengan kita di gereja. Dan juga untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan tertentu tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, kita berdoa agar dalam setiap kondisi yang mereka alami, mereka bisa terus menyembah Tuhan di rumah mereka masing-masing, mengikuti ibadah online, tapi agar Tuhan juga bisa membawa mereka untuk bisa beribadah bersama-sama di gereja. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa bersama-sama, naikkan doa kita. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan. Kami khusus berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit dan lemah Tuhan. Tuhan, kiranya kekuatan, kesembuhan dari Tuhan mengalir untuk mereka, menjamah mereka, dan Kau pulihkan mereka Tuhan, agar mereka bisa beribadah bersama-sama. Dan juga untuk jemaat-Mu yang mungkin dalam kondisi tertentu tidak bisa beribadah bersama-sama, kiranya Kau yang memberkati mereka Tuhan, agar mereka bisa kembali bersama. Terima kasih. Kita berdoa juga untuk gembala sidang, untuk para pemimpin gereja, agar Tuhan memberikan hikmat dalam pemimpin kita semua sebagai jemaat Tuhan, dan juga untuk para pelayan Tuhan yang melayani, kiranya Tuhan yang terus memberikan urapan, Tuhan memberikan hikmat agar bisa melayani dengan kesungguhan hati, dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Bapak akan berdoa untuk gembala sidang, untuk Theo Tuhan, menyerahkan tangan Tuhan, Kau yang berkati, Kau yang mengurapi, agar menjadi pemimpin kami yang berhadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan para pemimpin yang melayani Tuhan, setiap orang Kau yang mengurapi Tuhan, berikan hikmat Tuhan, agar bisa memberikan yang terbaik dalam pelayanannya. Dan juga Tuhan untuk setiap pelayan Tuhan yang melayani, yang mengurapi satu persatu hamba-Mu Tuhan, kiranya dalam persiapan melayani, dalam setiap pertemuan mereka akan mendukung mereka dapat berbenah Tuhan, dan dalam melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, bangsa dan negara kita Indonesia, agar Tuhan menjamah, agar Tuhan memulihkan khususnya di masa pandemi ini. Tuhan agar memulihkan setiap bangsa-bangsa, orang-orang yang ada di Indonesia ini, agar setiap hatinya bisa kembali kepada Tuhan. Tuhan pulihkan keadaan ekonomi, Tuhan berkati untuk para pemimpin di negara ini. Mari kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Syukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan, dan kami terus menjatkan doa kami dapat Tuhan agar Kau memulihkan Tuhan negara kami, Kau pulihkan bangsa kami khususnya di masa pandemi Tuhan. Kami mengalami kesusahan, tapi kami percaya Tuhan Kau yang menjamah, Kau yang menguatkan kami.
Tuhan untuk pemimpin Kau yang memberikan urapan dan hikmat Tuhan untuk dapat memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kasih-Mu ada untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas doa syafaat yang kami sampaikan di hadapan-Mu. Kiranya ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan naikkan doa Bapa kami di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan doa berkat di hadapan Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub, dan Allah kita semua memberkati Engkau di dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam pelayananmu, dalam keluargamu. Dimanapun kau berada, ada perbedaan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji Tuhan untuk doa pagi yang bisa kita lakukan, untuk setiap pujian dan penyembahan yang kita bisa naikkan pada Tuhan. Selamat beraktivitas pagi hari ini, kiranya berkat Tuhan ada dalam diri kita. Amin. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati.